Oke, terima kasih semuanya buat rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Sekarang kita akan sama-sama diskusi dan juga memaparkan beberapa materi ya. Topik malam hari ini kita akan membahas tentang fenomena agama di dalam sejarah umat manusia. Jadi kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena kalau kita melihat belakangan ini agama memang selalu menjadi hal yang sangat sensitif ya, bahkan isu-isu yang beredar khususnya di Indonesia sekarang ini, hal yang paling sensitif boleh dibilang adalah isu agama. Sebenarnya apa sih agama itu? Jadi kenapa kita sebagai manusia harus memiliki sebuah agama? Nah, kita akan mencoba mendefinisikan dulu apa itu agama. Tetapi sebelum kita mendefinisikan agama, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Jadi agama ini adalah sebuah fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Jadi ketika manusia diciptakan, sebenarnya ketika belum adanya agama formal seperti sekarang, orang-orang zaman dulu mereka sebenarnya sudah memiliki sebuah kepercayaan ya. Beda dengan kepercayaan yang zaman sekarang sudah diakui oleh pemerintah. Tapi kalau zaman dulu mereka sudah mengenal namanya agama meskipun belum dalam bentuk yang formal. Nah, yang kedua dapat dikatakan juga bahwa sejak manusia ada, fenomena agama ini juga sudah lahir dulu. Lalu berikutnya, meskipun demikian tidak mudah untuk mendefinisikan apa itu agama. Ya memang agama ini kan sesuatu yang tidak terikat ya, yang hanya kita imani. Sehingga untuk definisinya akan sangat banyak dan banyak aspek yang bisa saling terkait dan saling bersinggungan dengan agama itu sendiri. Nah, ini mengapa agama itu sangat sulit untuk didefinisikan. Ada dua hal tentunya ya kenapa agama itu sulit untuk didefinisikan. Yang pertama ada pengalaman yang bervariasi. Setiap kita tentunya memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Ada yang mungkin mengenal agama dengan perjumpaan secara langsung mungkin dengan Tuhan, atau bisa juga melalui sebuah peristiwa yang mungkin baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, sehingga dari situ kita bisa mengenal apa itu agama. Tetapi jika kita melihat apapun pengalaman pribadi seseorang, tentunya dari situlah kita bisa tahu bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan punya maksud rencana apa bagi kita manusia, sehingga pengalaman spiritual kita tentunya berbeda-beda. Lalu yang kedua, disiplin ilmu yang bervariasi. Nah, kalau kita ngomongin disiplin ilmu, tentunya ada ilmu yang bertentangan dengan agama, ada juga ilmu yang selaras atau sejalan dengan agama itu sendiri ya. Jika kita melihat contoh ilmu yang mungkin berseberangan dengan agama, kalau dulu kita pernah belajar teori evolusi manusia ya, ada teori Darwin, di mana manusia itu berasal dari evolusi dari seekor kera. Itu kita melihat dari sudut pandang disiplin ilmu dulu ya. Tetapi apakah dari sudut pandang agama demikian manusia berasal dari evolusi sebuah kera? Tentunya tidak. Kita adalah makhluk yang diciptakan secara langsung, serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Sehingga disiplin ilmu di sini bisa terjadi yang pro dengan agama, ada juga yang mungkin kontra dengan agama. Lalu jika kita melihat salah satu dari sisi psikologis ya, kalau kita melihat dari psikologis, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu juga kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh, tentunya dari sisi psikologis kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman. Nah, ini salah satu disiplin ilmu yang mungkin bisa selaras dengan agama itu sendiri. Nah, ini sangat penting sih, fenomena agama merupakan fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas dengan kategori ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi agama itu sesuatu yang hanya bisa kita imani ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita sentuh. Tapi dengan iman kita bisa mengenal apa itu agama, sehingga dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi pun tidak akan bisa mendefinisikan secara lengkap, secara tuntas apa itu agama.
Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya, kata-kata menarik dari Arnold Toynbee, di mana dia mengatakan bahwa agama ini merupakan semua aspek yang ada di dalam kehidupan manusia ya, baik secara emosional, secara moral, maupun secara psikis gitu. Jadi agama itu tidak bisa diukur dengan pengetahuan dan juga dengan teknologi. Jadi kita hanya bisa mengimani, kita percaya bahwa apa yang sudah kita anut, yang sudah kita jalani sekarang ini adalah karena anugerah, kasih, dan pemberian dari Tuhan. Oke, berikutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh yang lain. Oke, akan saya lanjutkan. Perspektif agama menurut Arnold Toynbee. Sejarawan Arnold Toynbee, dalam agama, keseluruhan kepribadi manusia terlibat. Ini mencakup beberapa segi. Yang pertama, segi emosional. Agama memberikan pengalaman batin yang menyentuh perasaan manusia, rasa damai, rasa syukur, haru, takut akan Tuhan, atau kasih. Segi ini menumbuhkan hubungan pribadi antara manusia yang ilahi. Contoh, seorang umat Kristen merasa tenang dan terhibur saat berdoa atau menyanyikan puji-pujian meski sedang menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua, segi moral dan kejiwaan. Agama berfungsi sebagai penuntun etika dan keseimbangan batin. Ia memberi pedoman tentang mana yang baik dan yang jahat, serta membentuk watak dan kontrol diri seseorang. Contohnya, seorang menolak untuk menipu dalam bisnis karena merasa takut melanggar kehendak Tuhan. Dan berikutnya, segi intelektual. Agama mengandung ajaran dan pemikiran rasional tentang makna hidup, asal-usul dunia, dan tujuan akhir manusia. Ia menstimulasikan pemikiran filosofis dan pencarian kebenaran. Toynbee menilai segi ini sebagai bukti bahwa agama bukan musuh ilmu pengetahuan, melainkan dorongan intelektual untuk memahami ciptaan Tuhan. Bagi Arnold Toynbee, agama adalah kekuatan total yang membentuk peradaban dari dalam karena menguatkan perasaan, emosi, menuntun moral dan kejiwaan agar tetap beradab, dan mendorong akal intelektual untuk mencari makna hidup yang lebih tinggi. Next, ragam definisi agama yang netral. Ada banyak definisi agama, dari yang positif hingga negatif. Berikut adalah beberapa definisi dari kamus. Yang pertama, Kamus Penguin Directory of Religion tahun 1970. Suatu istilah umum untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kepada ilahi dan keberadaan spiritual yang lain atau keprihatinan ultima yang transendental. Yang kedua, Britannica Concise Encyclopedia tahun 2006. Hubungan manusia kepada Allah atau ilahi, atau apa saja yang dianggap sakral, atau dalam beberapa kasus hal-hal yang supranatural. Dan yang kedua, ragam definisi agama yang kritis atau negatif. Ada juga pengertian agama yang sifatnya negatif. Contohnya, Karl Marx, agama adalah vitamin untuk masyarakat yang tertindas dan candu bagi masyarakat. Yang kedua adalah menurut Sigmund Freud, agama adalah ilusi dan menarik kekuatan dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan inisiatif manusia. Dan menurut Bertrand Russell, agama adalah suatu yang terbawa atau tertinggal dari masa kanak-kanak dan inteligensi kita. Agama akan lenyap ketika kita mengadopsi penalaran dan ilmu pengetahuan sebagai penuntun kita. Next. Dan ada juga menurut Thomas Grom, pencarian manusia yang transenden, di mana hubungan seseorang dengan dasar keberadaan yang ultimat dibawa ke kesadaran dan entah bagaimana diberi ekspresi. Next lagi. Perspektif agama menurut Thomas Grom. Menurut kami, definisi yang disampaikan oleh Thomas Grom dapat disetujui karena
Yang pertama, berurusan dengan transenden. Agama selalu berurusan dengan sesuatu yang melampaui manusia, yaitu yang ilahi, kudus, dan transenden. Transendensi berarti bahwa Tuhan tidak terbatas oleh dunia materi atau pikiran manusia. Ia lebih besar daripada segalanya. Melalui doa, ibadah, penghayatan iman, manusia menyadari bahwa hidupnya bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Contohnya, ketika seseorang berdoa, bukan sekedar karena kewajiban, tetapi karena ingin berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Disitulah pengalaman transenden terjadi. Dan yang kedua, keseimbangan transenden dan imanen. Agama yang matang tidak hanya berbicara tentang surga atau transenden, tetapi juga menghadirkan kasih dan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan dunia. Istilah iman berarti hadir dalam dunia. Tuhan yang melihat diri dalam kehidupan manusia. Thomas Grom menekankan keseimbangan antara iman yang berorientasi ke atas dan tindakan yang berakar ke bawah. Artinya, orang beriman tidak boleh hanya mencari Tuhan di langit, tetapi juga menghadirkan kasih-Nya di bumi. Inilah dasar pendidikan iman yang transformasional, iman yang mengubah pribadi dan masyarakat. Contohnya seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu menolong sesama tanpa pamrih, sedang mewujudkan keseimbangan iman yang sejati. Yang ketiga, manifestasi relasi. Menurut Grom, inti agama adalah relasi, hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Agama bukan semata kepercayaan pribadi, melainkan cara hidup yang membangun hubungan yang memulihkan. Contohnya relasi dengan Tuhan, yaitu melalui iman dan doa, dan relasi dengan sesama melalui kasih, keadilan, kepedulian, dan solidaritas. Dalam pandangan Grom, iman yang sejati harus tampak dalam cara seseorang berelasi. Disinilah agama menjadi nyata dan berbuah. Kesimpulannya, agama adalah hidup yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesama. Next, kenapa agama selalu hadir? Yang pertama, kesadaran religius. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran religius, yakni kesadaran bahwa ada suatu kodrat ilahi di atas realitas dunia ini. Setiap manusia memiliki naluri batin untuk mencari makna hidup dan mengakui adanya kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya. Kesadaran ini mendorong manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau yang dianggap suci, sehingga agama selalu muncul sebagai ekspresi dan kerinduan spiritual tersebut. Dan yang kedua, pasang surut. Meskipun agama mengalami pasang surut, misalnya di masyarakat sekuler, secara umum agama tetap hadir dalam kehidupan manusia. Bahkan ada ahli yang meramalkan kebangkitan agama-agama. Walaupun dalam sejarah agama sering mengalami penurunan pengaruh, terutama di masyarakat modern dan sekuler, agama tidak pernah benar-benar hilang dalam situasi kritis, ketidakpastian, atau kehilangan makna. Manusia kembali mencari pegangan spiritual. Karena itu, banyak ahli menyebut fenomena ini sebagai tanda kebangkitan agama di era modern. Baik, next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hendra. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengapa gejala agama selalu hadir. Next. Baik, melanjutkan pertanyaan di slide sebelumnya, mengapa gejala agama selalu hadir? Kita akan membahas dua pandangan utama. Pandangan pertama adalah melihat agama sebagai pelarian. Pandangan ini berpendapat agama hadir karena manusia akan keterbatasannya. Dan karena itu ia berpaling pada sesuatu yang tidak terbatas. Oleh karena itu agama dianggap sebagai pelarian atau ciptaan manusia. Konsekuensinya, pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang mengatasi keterbatasan, fenomena agama akan mengalami kemerosotan.